Lalu terkait deadline upload RKAM dan EDM tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Doni bahwa akan ditentukan setelah muncul pagu definitif ya di portal seperti itu. Intinya setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi berapa alokasi definitif yang didapatkan, nah itu barulah kemudian akan kami tentukan bagaimana tanggal deadline-nya dan juga bagaimana mekanismenya. Namun pada intinya Pak Farman mungkin bisa memberi masukan. Pak Farman, sebetulnya tanpa ditentukan deadline itu sebetulnya apa-apa dulu sih yang bisa disusun gitu Pak Farman, sehingga nanti ketika alokasi definitifnya muncul udah langsung cepet gitu, dikasih waktu 7 hari pun sudah bisa mengirimkan gitu. Silakan masukannya Pak Farman. Baik, Mbak Ina, terima kasih. Saya share slide aja ya, biar. Ya, silakan Pak. Oke. Saya kasih judul terima kasih dan tetap semangat buat kita semua. Terima kasih buat Mas Doni dan teman-teman di pusat, terutama yang di madrasah, di provinsi, kabupaten kota, Mbak Tia, Mbak Mei, dan teman-teman lain. Semua mengawal ini gitu ya. Nah ini tadi ya. Pak Farman, suaranya gede kecil Pak. Ya, ini mungkin kendala klasik saya nih. Iya, padahal selalu ditunggu loh Pak, informasi Pak Farman tapi gede kecil. Ya Pak, silakan Pak. Nah, jadi yang paling utama Bapak Ibu adalah data itu paling penting. Jadi memang kita kan ada skema top down dan bottom up. Artinya top down itu ini Kemenak, tim pusat. Bottom up ini bisa provinsi, bisa kabupaten kota, bisa madrasah. Nah, Kemenak ini ada lagi di atasnya nih. Tadi Mas Doni udah nyebut nih, Bappenas sama Kemenkyu. Tapi semuanya tidak bisa dengan pola langsung seperti ini, Mbak Ina. Ini nggak bisa jalan. Harus dari sini gitu. Harus ada terminalnya. Terminalnya adalah data emis. Jadi data emis itulah yang nanti berbicara. Karena ya seperti yang Mas Doni tadi sampaikan, Mas Doni kan sering cerita juga ke saya. Sering tidak berkutik gitu Mbak Ina. Pada saat ditanya oleh Bappenas sama Kemenkyu, data siswanya yang valid itu yang mana gitu. Buktinya aja yang ini kan yang antara 9 September dengan 15 Oktober selisih kan. Selisih besar sekali gitu. Nah, itu berpengaruh untuk menentukan alokasi karena itu mimpi kita dari dulu kan ya. Alokasi itu sesuai dengan data siswa. Jadi tahun depan itu kita mau mewujudkan 2 mimpi itu, Mbak Ina. Mudah-mudahan Mas Doni bisa mendapatkan itu. Gitu. Yang pertama itu alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa. Itu yang mimpi yang belum terwujud sampai sekarang. Nah itu perlu support dari sini, dari bawah untuk memasukkan kemari. Yang kedua, mimpi yang kemarin itu sebenarnya sudah hampir terwujud, akhirnya gagal lagi karena data ini adalah alokasi BOS majemuk. Itu dulu kemarin Bappenas sudah menyatakan ya samakan saja dengan Kemdikbud. Kita kan sudah ngitung tuh kemarin kewajaran unit cost di masing-masing daerah sudah kita hitung. Udah ada hitungannya. Untuk masing-masing kabupaten kota tuh beda-beda tuh harusnya data alokasi BOS-nya. Nah itu nggak bisa dilakukan karena data emisnya nggak ini. Dan seperti yang tadi Mas Doni sampaikan aja per 15 Oktober saja masih ada yang siswanya 0. Ada yang 1, ada yang update, ada yang tidak update. Walaupun sekarang yang tidak update ini jumlahnya berkurang signifikan gitu ya. Apapun alasannya, kalau saya tangkap sih masih ada 2. Kendala di madrasah itu sendiri karena data siswanya yang belum bisa dilengkapi atau kendala di emisnya. Nah itu masih harus terus dibenahi. Nah nanti alokasi BOS di portal akan keluar definitif. Nah, itu yang tadi Mbak Ina tanyakan, apa sih yang harus dilakukan? Dilakukan tetap sama itu EDM RKAM-nya tetap disusun, nanti tinggal penyesuaian saja data dengan data yang final.
Kan kalau misalnya data pendapatannya nambah, berarti kan alokasi rencana pendapatan ditambah, kemudian baru diidentifikasi kegiatan mana yang belum masuk dari EDM. Tinggal dimasukin gitu ya, Pak ya. Jadi ada dananya gitu ya. Ya, kegiatan mana yang belum masuk itulah yang disesuaikan. Jadi tinggal menyesuaikan, Mbak. Jadi tidak mulai dari nol lagi. Ya, oke. Data final gitu, Mbak Ina. Jadi kerjakan. Nah, mungkin yang penting, walaupun belum ada deadline, untuk yang pakai aplikasi kan harus tetap besok kan terakhir tutup, Mbak, aplikasi. Ya. Nah, itu saran kita, admin kabupaten kota, perpanjang dulu sampai dengan 5 November. Karena perkiraannya begini, minggu depan baru keluar alokasi finalnya di portal. Nah, butuh waktu seminggu kan ya untuk memfinalkan RKM dan EDM-nya. Harusnya EDM itu sudah final tuh. EDM bisa dikerjakan tanpa ada alokasi data. Iya, betul-betul. Ya, jadi tinggal memfinalkan RKM-nya. Jadi buka jadwal di aplikasi RKM oleh admin kabupaten kota sampai dengan 5 November. Karena kalau nggak dibuka, besok teman-teman merasa yang pakai aplikasi tidak bisa update, Mbak. Tidak bisa update lagi. Ini nanti kalau di portalnya. Kemudian untuk yang upload ini juga banyak nanya nih Mbak Ina, perlu jelaskan kembali yang untuk upload EDM RKM, karena kan setelah taruhlah deadline-nya tanggal 5 November ya, sebelum tanggal 5 kita akan setkan di masing-masing. Jadi yang menggunakan aplikasi RKM nanti tarik data dari RKM ke portal BOS, kemudian yang menggunakan Excel dan sudah punya akun portal BOS nanti akan disetkan menu upload di portal BOS. Kemudian yang menggunakan Excel tapi belum punya akun portal BOS, termasuk madrasah negeri, nanti akan kita siapkan link Google Drive-nya. Ini akan di-set nanti menjelang deadline. Mungkin nanti kalau tanggal 5 berarti sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 sudah ada menu upload-nya. Itu Mbak. Ini nanti kita diskusikan lagi dengan tim portal. Nah, kemudian apa yang nanti yang di-upload, ya Excel-nya itu kalau yang pakai Excel. Tapi kalau yang tarik data, nanti yang akan ditarik itu akan berbentuk seperti ini. Kan kalau yang Excel kan sudah ada ini. Kenapa ini penting? Ini kembali lagi penting nanti untuk tim pusat akan kelihatan ternyata misalnya alokasi BOS itu ternyata sebagian besar digunakan duanya untuk yang non EDM yang rutin. Sementara yang EDM-nya ya 30% gitu. Nah, kemudian per 8 standar itu mana yang ternyata madrasah itu persentasenya terbesar, apakah di standar 1 atau standar 2 dan seterusnya. Ini penting juga nanti bagi Mas Doni dan tim nanti, kan banyak kebijakan-kebijakan nih Mbak Ina di luar BOS. Apakah nanti tambahan atau afirmasi, kinerja, dan sebagainya, kan dilihat dari sini nanti. Ya. Dan terlihat nanti dari sini. Jadi Bapak Ibu jangan lompat gitu, jangan lompat langsung isi RKM tanpa mengisi EDM-nya. Ya. Bisa dilakukan, tapi nanti ya itu tadi otomatis dia akan gugur untuk dapatkan afirmasi sama kinerja. Itu Mbak Ina. Ya. Itu pentingnya kenapa data ini. Nah ini sedikit aja nih. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah bekerja. Mungkin nanti ke depannya kita background-nya ya foto-foto inilah nanti Mbak Ina. Ya. Kita selalu tayangkan. Nah ini perjuangan teman-teman tetap bekerja, berdiskusi dengan kondisi seadanya. Ini terima kasih banyak, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan 2 mimpi yang kemarin yang sedang kita perjuangkan itu. Ya, amin ya Rabbil Alamin. Ya, makasih Pak Farman. Ya, Bapak Ibu, ini juga tadi saya menambahkan ya, tadi Pak Farman. Dalam tahun berjalan gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman di 2021 ya Bapak Ibu, dapat kami sampaikan juga. Karena kalau di tahun 2021, Direktorat KSKK itu kami memberikan alokasi setidaknya ada 3 jenis tuh. Yang pertama untuk kami di tahun anggaran berjalan 2021 itu mengakomodir adanya perbaikan data. Jadi ada sekitar 17-an ada kalau usulan madrasah baru itu pernah ada, itu kami alokasikan. Kemudian untuk madrasah yang mengajukan perbaikan data, misalkan gini, dulu teralokasi di awal
ini 2021 ya Bapak Ibu ya. Di awal tahun anggaran 1, siswanya teralokasi 1, tapi ternyata siswanya itu ada 70. Nah, hal tersebut kami berikan haknya gitu ya. Artinya madrasah-madrasah yang secara data mengalami perbaikan dan itu dibuktikan dengan rekomendasikan Kemenak dan segala macam itu memenuhi, itu kami alokasikan begitu Pak Parman. Kemudian kami juga memberikan afirmasi kepada teman-teman madrasah-madrasah yang berada di daerah tertinggal begitu ya. Itu kalau yang di 2021 ini pertama jenjang MTS gitu. Kemudian terakhir kemarin kami bisa memberikan, walaupun tidak semua, itu di jenjang MI dan MA. Jadinya artinya ketiga jenjang tersebut untuk daerah tertinggal mendapat sentuhan dari negara gitu ya, untuk anggaran BOS-nya begitu. Kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada madrasah-madrasah yang menjalankan program inklusi begitu. Karena kita tahu kalau di Dikbud itu unit cost inklusi itu kan teman-teman ya sekolah yang menyelenggarakan program inklusi itu kan berbeda dengan yang reguler begitu. Nah, di tahun 2021 ini kami juga Direktorat KSKK kemarin memberikan apresiasi kepada madrasah-madrasah yang menyelenggarakan program inklusi dengan memberikan bos tambahan gitu. Tapi sekali lagi untuk 2022 ini di awal gitu itu tidak ada perbedaan, perlakuannya sama negeri dan swasta begitu Pak Parman. Terima kasih. Ya, berarti kalau ada yang kelebihan, berarti itu kalau tidak kan, kalau bukan karena kesalahan datanya belum update, berarti ada rekalkulasi yang perlu dilaporkan kembali gitu ya Mas Doni ya. Betul Pak. Nanti manfaatnya itu juga insya Allah akan kembali kepada teman-teman madrasah waktu itu. Bahkan kami kemarin ini jadi agak panjang lagi nih Pak. Tapi nggak apa-apa ya, mumpung ini ya sedikit saya coba ringkas gitu. Bapak Ibu, kita itu kan BOS ini kan KSKK itu tidak bekerja sendiri gitu ya. Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman bagian perencanaan, dengan teman-teman bagian data, emis gitu. Kemarin dengan teman-teman bagian perencanaan kami sudah mendapatkan laporan ini untuk beberapa daerah dana BOP. Dana BOP itu ada lebih itu Pak Parman ternyata. Misalkan untuk daerah Provinsi Jateng itu kalau saya tidak salah ada lebih sekitar 2 miliar begitu. Nah, ini juga menjadi pikiran kami gitu ya, pikiran kami di Direktorat KSKK apakah nanti kemudian kami ingin menghimpun semua kelebihan-kelebihan itu. Kemudian ya pertama tentu prioritasnya kalau dana BOP kita akan subsidi silang kita antar provinsi jika saling memungkinkan. Tapi misalkan jika trennya seperti 2021 di mana BOP itu agaknya berlebih, ya nanti mudah-mudahan kita sama-sama berjuang Pak Parman untuk mengkonfirmasi BOP menjadi BOS. Ya kita geser aja ke teman-teman madrasah swasta kita gitu. Negeri kok nggak dibagi ya? Ya negeri ada rasional perkantoran Pak Parman. Saya kira itu yang penting kita bisa mengefisiensikan dan mengoptimalkan penggunaan dana BOP BOS kita untuk RA dan madrasah kita. Iya, baik Mas Doni, terima kasih banyak Pak Farman, Mbak Via yang sudah bergabung ya. Ini banyak sekali pertanyaan Mas Doni, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktunya kurang banyak nih. Nanti insya Allah minggu depan sambil kita udah tahu ya, mudah-mudahan sebelum hari Kamis sudah bisa dirilis alokasi definitifnya di portal, dan juga bagi Bapak Ibu madrasah baru yang dinyatakan sebagai penerima juga sudah mendapatkan surat pemberitahuannya gitu ya. Nanti kita jawab sekalian pertanyaan-pertanyaannya, sudah saya simpan semuanya. Nanti akan kita satu-satu kita coba untuk akomodir untuk dijawab semuanya gitu ya. Baik, Mas Doni, ada pesan terakhir Mas Doni? Pesan terakhir berarti Kiana yang akan datang. Enggak, pesan terakhir hari ini Mas. Enggak bercanda Mbak. Baik, pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder kita, baik yang ada di tingkat madrasah kita, tim inti madrasah kita, maupun seluruh operator di semua tingkatan, baik di madrasah, di Kemenak maupun provinsi.
dan seluruh teman-teman yang mendukung kerja bersama dan kerja keras kita untuk menyelenggarakan dan merealisasikan BOS yang lebih baik di 2021 maupun di 2022 ini gitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Ina, jangan lupa teman-teman semuanya bahwa kita masih mempunyai kewajiban untuk merampungkan tugas kita melaksanakan anggaran BOS di 2021 ini dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh kami menitipkan pesan, realisasikan anggaran BOS sebaik-baiknya, pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang kita sepakati, sehingga realisasi dana BOS kita itu menjadi berkualitas dan secara serapan anggaran pun juga semaksimal mungkin gitu ya. Agar nanti ketika kita ketemu lagi seperti tadi disampaikan Pak Parman, ketemu lagi dengan teman-teman Bappenas, teman-teman DJA, kita sudah bisa mengajukan dua hal yang kita banggakan. Yang pertama adalah perbaikan data yang insya Allah ini trennya sudah sangat bagus, sangat positif, mengarah kepada perbaikan yang cukup bagus. Dan kemudian dari sisi realisasi kita juga bisa membanggakan begitu ya. Dan insya Allah untuk madrasah swasta tahun ini dari sisi serapan anggaran, dari sisi penyaluran anggaran untuk madrasah swasta 7,3 triliun di 2021. Alhamdulillah Direktorat KSKK bisa menuntaskan itu. Tentu saja ini berkat bantuan dan dukungan dari teman-teman semuanya di daerah begitu. Kepada teman-teman madrasah negeri, kami mohon juga melakukan speed up terhadap realisasi anggarannya begitu ya. Saya kira demikian Mbak Ina, prinsipnya kami berterima kasih dan kami mohon tetap dukungan, masukan, kritik dan saran Bapak Ibu untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan dan penyelenggaraan BOS di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga dengan kabar baik bagi kita semua. Tetap semangat, kerja bareng, bersama-sama ya membangun madrasah yang kita cintai. Akhir kata saya tutup sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni, Terima Pak kasih, Parman, Mbak Mbak Ina. Lia.